Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ernawan yang saya hormati. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Di sini saya akan mempresentasikan perubahan sifat manajemen SDM dalam mata kuliah manajemen SDM. Yang pertama, sifat manajemen SDM. Jadi, sifat dalam manajemen SDM ini sudah didesain dalam sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan efektif dan efisien strategi-strategi SDM yang dimana ini kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian, siapa manajemen SDM ini? Dalam melaksanakan tugasnya, setiap manajer lini pada dasarnya adalah manajer SDM. Para spesialis SDM mendesain proses dan sistem yang dibantu oleh para manajer lini untuk mengimplementasikannya. Kemudian pembagian tanggung jawab. Yang pertama, untuk unit SDM ini mengembangkan teknik-teknik wawancara yang efektif, melatih para manajer lini melakukan wawancara seleksi, mengirimkan 3 calon teratas kepada manajer lini untuk keputusan akhir, memeriksa referensi, melakukan wawancara akhir dan penempatan untuk klasifikasi jabatan tertentu. Sedangkan untuk tanggung jawab dari manajer lini yaitu menginformasikan dan menjelaskan kepada manajer SDM tentang jabatan yang lowong, memutuskan apakah melakukan sendiri wawancara akhir, menerima pelatihan wawancara dari unit SDM, kemudian melakukan wawancara akhir, melakukan tinjauan atas informasi referensi, memberikan umpan balik kepada unit SDM atas keputusan menempatkan atau menolak. Jadi dalam pembagian ini, manajer lini sebelumnya menginformasikan kepada manajer SDM bahwa manajer lini ini membutuhkan adanya seorang karyawan, bahwa di tempatnya dia ini sedang ada yang kosong dan harus diisi. Kemudian dari manajer SDM ini, pihaknya ini kemudian menseleksi baik itu melakukan wawancara atau melakukan tes. Nah, dari sini kemudian mengkerucut dan hasilnya ini beberapa calon karyawan yang hasil ini kemudian diberikan ke manajer lini. Mana saja yang cocok untuk mengisi slot tersebut. Kemudian aktivitas-aktivitas SDM. Yang pertama itu perencanaan dan analisis SDM, kesetaraan kesempatan kerja, staffing, pengembangan SDM, kompensasi dan tunjangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, kemudian hubungan industrial. Kemudian aktivitas SDM. Untuk HR planning yaitu ada HR information, sedangkan equal employment opportunity yaitu complaint, diversity. Sedangkan untuk staffingnya itu lebih ke job analysis, recruiting. Sedangkan untuk HR development yaitu lebih ke orientasi, training, employee development, kemudian career planning. Sedangkan untuk kompensasi dan bonafit yaitu lebih ke gaji atau pendapatan. Sedangkan kalau untuk ini lebih ke health, safety, dan security, lebih ke kesehatan atau keamanan. Sedangkan untuk employee and labor management relation yaitu lebih ke HR, politik, employee rights and privacy, kemudian union dan manajemen relasi. Kemudian tantangan manajemen SDM. Yang pertama itu adanya perubahan ekonomi dan teknologi, seperti pergeseran dalam pekerjaan-pekerjaan dari agrikultur ke manufaktur. Tekanan dari pesaing global menyebabkan perusahaan dan menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau ini lebih ke bahasanya itu cost saving, di mana perusahaan mencoba mengurangi biaya setiap pembuatan bahan baku, setiap melakukan produksi, yang dimana itu nanti hasilnya ini akan menurunkan dari harga COGS tersebut. Sehingga jika harganya lebih rendah, lebih membantu si perusahaan untuk dapat bersaing di pasar. Kemudian pertumbuhan teknologi informasi. Selanjutnya, tantangan selanjutnya itu ketersediaan dan kualitas angkatan kerja.
Penawaran tenaga kerja dengan keterampilan disyaratkan tidak mencukupi. Kemudian pertumbuhan dalam angkatan kerja kontingen. Peningkatan dalam tenaga kontingen, kontraktor independen, karyawan sewa, dan penggal waktu disebabkan oleh kebutuhan akan fleksibilitas dalam tingkatan-tingkatan staffing, meningkatnya kesulitan dalam mem-PHK-kan karyawan reguler. Karena untuk mem-PHK karyawan reguler ini tidak bisa secara mudah, karena si perusahaan harus membayarkan hak-hak dari seorang karyawan tersebut, seperti membayar kompensasi atau tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian menurunnya liabilitas legal dari karyawan kontrak. Kemudian isu-isu demografik dan diversitas, seperti diversitas ras atau perbedaan. Jadi diversitas ini lebih ke perbedaan jenis kelamin, usia, dan etnik dalam angkatan kerja di Indonesia. Keseimbangan di antara kerja dan keluarga. Kemudian pasangan karir ganda, ibu rumah tangga yang bekerja dan rumah tangga. Kemudian tantangan selanjutnya itu restrukturasi, merger, dan akuisisi. Yang pertama ini ada right-sizing, mengurangi lapisan manajemen, menutup fasilitas, dan merger. Hasil-hasil yang diinginkan adalah organisasi yang lebih datar, meningkatkan produktivitas, kualitas, layanan, dan biaya-biaya yang lebih rendah. Biayanya adalah mentalitas mereka yang masih bertahan, kehilangan loyalitas karyawan, dan perputaran karyawan. Kemudian para manajer SDM harus berusaha memastikan kesesuaian budaya dalam merger. Jadi dalam melakukan merger ini tidak bisa dilakukan sembarang mungkin, karena harus menyesuaikan dengan visi dan misi dari perusahaan, agar bisa dibilang satu tujuan. Kemudian peran-peran berbeda dari manajemen SDM itu strategik lebih ke kontribusi bisnis. Kemudian operasional itu manage most HR activities. Employee advocacy lebih ke moral pegawai. Administrasi fokus kepada ekstensi dan lebih ke administrasi. Peran administrasi itu klerikal dan administrasi mendukung manajemen operasi atau lini. Peran advokasi manajemen krisis SDM menghadapi masalah-masalah karyawan baik yang berkaitan dengan kerja maupun tidak. Sedangkan kalau untuk peran operasional lebih ke identifikasi dan implementasi dari program-program HR manager. Jadi bagaimana SDM menggunakan waktunya? Untuk 14% lebih ke kompensasi, 14% lebih ke benefit, 12% recruiting, 12% training, 8% general administrasi, 7% payroll, 6% HR informasi sistem, 4% lebih ke compliant, 23% ke semuanya. Kemudian peran strategik dari SDM. SDM menjadi suatu mitra bisnis strategik dengan memfokuskan pada pengembangan program-program SDM untuk meningkatkan kinerja organisasi. Melibatkan SDM dalam perencanaan strategik pada permulaan, berpartisipasi dan pengambilan keputusan menyangkut merger, akuisisi, dan downsizing. Meredesain organisasi dan proses kerja, akuntansi dan dokumentasi hasil keuangan-keuangan dari aktivitas SDM. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perilaku etik? Apa yang dapat dilakukan? Dimensi-dimensi keputusan menyangkut isu-isu etika dalam manajemen, seperti konsekuensi yang diperluas, alternatif ganda, hasil-hasil yang berbaur, konsekuensi ketidakpastian, kemudian dampak-dampak personal. Merespon terhadap situasi etika, dipedomi oleh kode etik, nilai-nilai, dan perilaku pribadi yang meliputi apakah respon memenuhi hukum dan peraturan perundang-undangan? Adakah respon mematuhi semua standar perilaku etikal? Adakah respon lulus uji standar profesional untuk perilaku etikal? Kemudian, isu-isu etika dan manajemen yaitu bentuk-bentuk yang paling umum dari kelakuan yang tidak etis seperti berbohong kepada penyelia, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan alkohol, kemudian pemalsuan catatan-catatan. Meskipun ini paling umum dan tidak etis, tapi bentuk-bentuk kegiatan tersebut tidaklah baik, karena seperti pemalsuan catatan itu tidak dapat dibenarkan karena harus sesuai dengan apa yang ada, dan jika dilakukan biasanya akan mendapatkan SP3 atau pengeluaran jika itu
lebih berat. Kemudian isu-isu etika internasional itu pemberian hadiah dan suap, diskriminasi dan perekrutan dan perlakuan. Atau bisa dibilang dalam hal ini yaitu adanya orang dalam. Jadi diskriminasi dalam perekrutan ini lebih ke bagaimana sih dalam melakukan perekrutan itu adanya perbedaan. Jika dia mempunyai orang dalam ini akan dimudahkan, sedangkan yang tidak ada maka biasanya dipersulit. Dan si orang dalam ini biasanya itu bisa berupa keluarga atau juga kita membayar orang yang ada di bagian tersebut. Kemudian kompetensi dan karir manajemen SDM. Untuk HR generalis, seseorang dengan tanggung jawab melaksanakan suatu variasi aktivitas-aktivitas SDM. Untuk HR spesialis lebih ke seseorang dengan pengetahuan dan kecakapan yang dalam suatu area SDM. Kemudian kapabilitas penting SDM. Pengetahuan bisnis dan organisasi, pengaruh dan manajemen perubahan, pengetahuan dan kecakapan khusus SDM. Jadi kecakapan ini lebih ke bagaimana si manajemen SDM ini dalam berbicara dan berperilaku untuk menenangkan ketika terjadi adanya suatu kebijakan baru. Bagaimana dia memberitahukan kepada para karyawan sehingga kebijakan tersebut dapat diterima. Sehingga dengan kebijakan tersebut si perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi kecakapan khusus SDM ini, si manajemen SDM ini di satu sisi berada di pihak karyawan, di satu sisi lagi di pihak perusahaan. Jadi kecakapan ini sangat diperlukan agar terjadinya sinkronisasi antara karyawan dan si perusahaan. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon lebihnya mohon maaf. Dan ini saya melakukan rekamannya melewat HP. Sekali lagi mohon maaf jika editannya atau presentasinya masih banyak yang kurang, dan saya akan memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.